Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valenia Mandarizo dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan controller. Controller itu ada dua. Yang pertama ada basic controller, sama ada yang resource controller. Nah, pada basic controller ini, kita disuruh untuk membuat eh, 3 function beserta rootnya, yang dimana setiap function itu memiliki tugas. Yang pertama, function pertama jika diakses akan menampilkan informasi versi PHP. Pertama, kita masuk ke VS Code-nya dulu. Terus kita tuh bikin controller. Nah, cara bikin controller tuh kita ke terminal, terus klik new terminal. Nah, di sini kita tulis eh, PHP artisan make controller, namanya, nama nama filenya petugas. Di belakangnya pakai nama controller. Nah, karena saya di sini udah bikin controllernya, jadi di sini saya cuman contohin tulisannya aja. Jadi di sini udah ada petugas controllernya ini. Jadi di dalamnya tuh kita letak ada public function info PHP-nya. Terus kita masukin juga echo PHP infonya. Echo-nya tuh untuk menampilkan nanti teks dari si info PHP-nya ini. Terus kita masuk ke web. Di web juga kita bikin root-nya. Di sini kita bikin root info. Info di sini nanti untuk pemanggilan di webnya. Terus ini nama filenya. Dan ini tadi nama yang ada di controllernya. Nah, untuk kita tes, untuk ngejalaninnya, kita bisa klik terminal, PHP artisan serve. Nah, di sini kita tinggal control klik. Nah, sebelumnya kita pastiin ini tuh udah ke save dan jangan lupa untuk diimport kelasnya di sini tadi. Kita import dulu. Nah, ini berarti kelasnya udah diimport, berarti kita tinggal control klik. Nah, di sini kita masukin pakai slice info, cara pemanggilannya tadi. Nah, maka akan keluar PHP version 8.2.23. Jadi semua infonya ada di sini. Nah, selanjutnya yang kedua, itu ada function kedua jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter 1. Nah, kita ke VS Code lagi. Nah, di sini saya udah bikin public function hash string param 1. Terus di sini juga untuk menampilkan hasilnya nanti, kita pakai echo. Nah, hash di sini berguna untuk mengubah inputannya itu menjadi string acak. Nah, biasanya hash itu digunakan untuk password. Nah, terus di sini ada algoritma SHA. Itu tuh merupakan algoritma yang digunakan untuk menghasilkan nilai nilai dari si hash tadi. Nah, coba di sini kita masuk ke web. Di sini juga kita udah masukin root-nya. Di sini ada root get hash param 1. Tugas ini nama controllernya. Nah, sekarang kita coba jalanin. Kita jalaninnya di sini. Slash s. Di sini kita boleh bebas masukin apa aja. Nanti dia keluar string acak seperti ini. Atau gini kita bisa bikin. Nah, maka dia akan keluar kode acak seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada function ketiga jika ada akses akan menampilkan angka acak menggunakan ran, di mana range-nya sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter 1 dan parameter 2. Nah, di sini saya udah buat public
function run-nya. Di sini eh, fungsi fungsi run itu berguna untuk menghasilkan angka acak sesuai dengan range angka yang nanti kita masukkan. Nah, di sini menggunakan integer karena nanti dia tuh pakai angka. Terus ini ekoran yang untuk menampilkan teksnya nanti. Terus di sini ada webnya, kita udah masukin rootnya juga. Root, get, terus run. Paramnya di sini ada dua, karena nanti dia akan menampilkan range angka antara angka di param satu dan di param 2. Terus ini kita coba panggil, jangan lupa diimpor kelasnya tadi. Terus kita buka, slash, run. Nah, di sini angka 50, 100. Nah, maka dia akan menampilkan angka acak di range antara 50 sampai 100. Nah, selanjutnya kita masuk ke research controller. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat controller beserta dengan rootnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, controller memiliki function research secara default. Terus petakan dan cetak redaksi berikut sesuai dengan function yang tersedia. Yang pertama, kita tuh harus bikin controller barunya dulu. Karena kita di sini mau pakai research controller, jadi kita bikin controllernya tuh di belakangnya menggunakan min-min research. Nah, di sini saya tuh udah bikin controller barunya. Saya bikin namanya petugas controller 2 di sini. Nah, jadi di sini tuh nanti dia udah ada seperti template-nya gitu, dan kita tinggal mengisi sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, permintaan pertama tadi dia eh, redirect ke halaman daftar pegawai. Nah, redirect ke halaman daftar pegawai ini itu letaknya ada di index. Jadi kita tulis echo redirect ke halaman daftar pegawai supaya nanti teksnya itu muncul jadi kita pakai echo. Nah, di sini di webnya juga kita buat rootnya. Nih, dengan nama controller yang sesuai dengan yang tadi kita udah bikin controller baru, jadi kita harus bikin petugas controller 2. Udah, coba kita jalankan. Ini kita boleh terus kita indeks sesuai dengan yang tadi di rootnya. Nah, maka dia akan ke direct ke halaman daftar pegawai. Udah, terus selanjutnya itu ada yang em, simpan pegawai dengan data nama param 1 dan alamat param 2. Nah, kita masuk ke Discord-nya lagi. Terus di sini kan tadi ada yang dia minta simpan data pegawai dengan nama param 1 dan alamat param 2. Nah, dia ada di store. Terus di sini kita pakai string param 1 itu tuh untuk nanti namanya, sama ini string param 2 untuk nanti alamatnya, untuk ngisi alamatnya. Terus di sini kita pakai echo lagi supaya teksnya tuh tampil. Sekarang kita, oh ya, rootnya juga kita buat rootnya di sini. Root get store. Di sini param 1 untuk namanya, dan di sini param 2 untuk alamatnya. Ini controllernya. Nah, kita coba jalanin. Berarti ini store. Namanya kita masukin sama alamatnya. Nah, maka dia akan keluar
data dengan namanya Valen, alamatnya Rumbai. Nah, selanjutnya itu mengambil data pegawai ID sama dengan string param 1. Kita ke viscode-nya lagi. Nah, itu dia ada di show. Nah, di sini yang mengambil data pegawai tadi masuk ke show. Di sini udah ada public function show string param 1. Nah, param 1 ini, string param 1 ini nanti berguna untuk memasukkan data pegawai ID-nya. Jadi di sini echo-nya juga. Terus di sini juga kita udah buat root-nya. Show param 1. Param satunya ini nanti untuk kita masukin ID si pegawainya. Terus kita jalankan. Show. Masukin ID-nya misalnya 15. Nah, maka akan tampil mengambil data pegawai yang ID-nya tuh 15. Nah, selanjutnya yang keempat, redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID string param 1. Nah, itu ada di edit. Nah, di sini menggunakan string param satunya untuk nanti mengubah memasukkan ID pegawai yang akan dilakukan perubahan. Nah, di webnya juga kita udah masukin root get edit param satunya untuk masukin nanti ID yang mau diubah. Terus kita coba jalankan lagi. Di sini kita masukin eh, edit. Terus kita masukin ID-nya, paramnya tadi. Nah, maka dia akan kedirect ke halaman perubahan data pegawai yang ID-nya tuh 25. Nah, selanjutnya, nah yang terakhir, hapus data pegawai yang memiliki ID string param 1. Di sini, dia ada di destroy. Nah, di destroy ini nanti kita akan menghapus data yang dimiliki ID si param 1 nih. Nanti kita bisa isi pas kita cari di webnya. Nah, string param 1 ini untuk nanti ngisi ID-nya. Terus di webnya juga kita udah bikin root get destroy param satunya nanti diisi angkanya bebas. Kita coba jalanin. Destroy. Misalnya ID-nya 50. Nah, maka akan menghapus data yang dimiliki oleh ID 50. Nah, selanjutnya terakhir kita masuk ke view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller. Filenya view terletak di directory research/view. Nah, jika di controller data yang dikirim sebagai berikut, nah, maka akan view dilakukan pemanggilan sebagai berikut. Lalu, dalam pembuatan file view, itu formatnya seperti ini, ada nama filenya .blad.php. Kita masuk ke sini. Nah, di sini saya udah buat filenya. Di sini nama filenya ada home.blad.php. Kita back ke controller. Nah, di sini kita ada udah masukin public function index ini. Terus di dalamnya ada data, ada username-nya. Terus ada list pendidikannya juga. Dah, terus di sini return view untuk lihat ke home, ke webnya tadi. Nah, kita buka di home. Di home ini kita nih, ini untuk nanti di welcome-nya ada welcome PHP Echo username ini yang versi panjangnya. Di sini ada yang versi pendeknya. Nah, lalu juga di sini kita pakai for ini supaya dia lebih lebih singkat.
Terus di sini juga ada for each yang lebih singkat lagi. Nah, di sini eh, kita di rootnya kita juga udah buat di sini root get home. Nanti kita panggilnya pakai home ini. Dia ada di index yang tadi. Nih, di sini. Nah, terus kita jalanin. Terus slice, kita sesuai tadi namanya home. Nah, di sini keluar muncul yang tadi, ini versi singkatnya, ini versi panjangnya, ini versi singkatnya, yang Welcome Hiroku. Terus ini learn more, selebihnya di sini ada list pendidikannya, gitu. Udah. Baiklah, sekian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.